Halo semuanya, selamat datang di video kami kali ini. Kita akan membahas salah satu serangan hewan paling mematikan yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Hewan ini bukan predator besar seperti singa atau buaya, melainkan seekor serangga kecil yang seringkali luput dari perhatian. Ya, kita berbicara tentang lalat tsetse. Serangga kecil yang telah merenggut ribuan nyawa di Afrika Sub-Sahara. Kedengarannya tidak mengancam, bukan? Namun jangan salah. Lalat tsetse adalah salah satu makhluk paling mematikan di dunia. Bagaimana bisa serangga sekecil itu menyebabkan kehancuran besar? Mari kita cari tahu. Lalat tsetse adalah serangga kecil yang berasal dari Afrika. Dan mereka dikenal sebagai vektor utama penyakit tidur atau Trypanosomiasis Afrika. Penyakit ini disebabkan oleh parasit Trypanoma yang ditularkan melalui gigitan lalat tsetse. Jangan terkecoh dengan ukuran mereka, karena gigitan kecil itu bisa mengubah hidup seseorang dalam hitungan minggu atau bahkan hari. Ada sekitar 23 spesies lalat tsetse. Tetapi yang paling berbahaya adalah spesies yang menyebarkan Trypanoma brucei-gambiense dan Trypanoma brucei-rhodesiense. Kedua parasit ini menyerang sistem saraf pusat manusia, menyebabkan gejala seperti demam tinggi, kelelahan ekstrim, dan akhirnya koma. Lalat tsetse telah menjadi ancaman serius di wilayah Afrika Sub-Sahara selama berabad-abad. Di puncak wabah penyakit tidur pada awal abad ke-20, puluhan ribu orang meninggal setiap tahun. Wabah ini menghancurkan komunitas kecil dan mengganggu sistem pertanian. Karena banyak penduduk terlalu sakit untuk bekerja. Bahkan, pada awal 1900-an, di Uganda, wabah penyakit tidur yang dipicu oleh lalat tsetse menewaskan lebih dari 250.000 orang hanya dalam waktu 5 tahun. Angka itu setara dengan hampir setengah populasi wilayah yang terkena dampak. Lalat tsetse berkembang biak di daerah tropis, terutama di dekat sungai dan hutan lebat. Mereka sangat aktif pada siang hari, mencari mangsa baik itu manusia maupun hewan ternak. Setelah menggigit, parasit yang dibawanya masuk ke aliran darah korban dan mulai menyebar. Gejala awal mungkin hanya berupa demam atau sakit kepala biasa. Tetapi jika tidak diobati, penyakit ini akan menyerang otak. Akhirnya, korban akan mengalami perubahan perilaku, halusinasi, dan gangguan tidur yang parah. Itulah sebabnya penyakit ini disebut penyakit tidur. Mengendalikan lalat tsetse bukanlah tugas yang mudah. Berbagai upaya dilakukan, seperti 1. Penyemprotan insektisida untuk membunuh lalat tsetse di area tertentu. 2. Penggunaan perangkap lalat yang dirancang untuk menarik dan membunuh lalat tsetse, menggunakan warna biru yang menarik perhatian mereka. 3. Sterilisasi lalat jantan. Teknik ini telah berhasil mengurangi populasi mereka di beberapa wilayah Afrika. Namun, masalah utama adalah banyak daerah yang terkena. Dampak merupakan wilayah terpencil dengan akses terbatas ke fasilitas medis. Hal ini membuat pengobatan menjadi tantangan besar. Kisah lalat tsetse ini mengingatkan kita bahwa hewan kecil sekalipun dapat membawa dampak besar, terutama ketika ekosistem terganggu. Mereka bukan hanya ancaman bagi manusia, tetapi juga bagi hewan ternak yang menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga di Afrika. Sebagai penutup, meskipun teknologi modern telah membantu mengurangi dampaknya, lalat tsetse masih menjadi ancaman nyata di beberapa wilayah.
Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Karena gangguan kecil bisa menciptakan bencana besar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda merasa informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, pengetahuan adalah kunci untuk melindungi diri kita dari ancaman yang terlihat maupun yang tidak terlihat.